recording dan haleluya. Oke, puji Tuhan. Saya mengucapkan shalom buat kita semua. Apa kabarnya? Shalom, shalom. Shalom. Haleluya, puji Shalom. Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan ya, saudara-saudara ya. Dalam kesempatan ini, tunggu dulu, saya stop dulu. Agak sedikit, oke. Bentar. Ya, ada sedikit. Apa ini ya namanya ya? Oke. Sudah berhasil. Apa kabarnya semua? Sekali lagi kita mau katakan Tuhan Yesus baik, saudara-saudara. Puji Tuhan. Apapun Amin. situasi kita, Tuhan Yesus kita baik. jangan Tuhan terintimidasi ya. Yesus baik. Apapun yang sempat kita lewati, mungkin saudara-saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan mohon maaf sekali lagi saya minta settingannya untuk tampilan displaynya mungkin ke atas gitu ya. Karena ini menutupi, apa yang lain udah oke ya lihatnya ya? Sudah oke? Oke, kalau begitu kita akan, ini di saya mungkin ya settingannya ya. Oke, puji Tuhan. Lebih dibesarkan lagi. Oke, puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik ya. Saya rasa saudara-saudara sudah melihat ya topiknya itu apa, dan sebentar saya masih menyeting ini ya saudara-saudara. Puji Tuhan. Sepertinya ada gangguan sinyal mungkin ya pagi ini ya. Tapi saya ulangi sekali lagi sharingnya supaya kita lebih mantap lagi saudara-saudara. Oke. Ya. Apa judulnya saudara-saudara pagi ini? Apakah saudara-saudara sudah Hitunglah tahu? berkatmu. Ayo, ada lagu lama tadi yang Bapak Lucky share ya. Dan itu cukup menjadi berkat buat saya. Dikatakan apa? Hitung berkat satu persatu. Di sini pagi ini siapa yang hitung berkat atau malah justru hitung masalah, saudara? Aduh, hidupku kok nggak selesai-selesai ini masalah ya. Yang kita hitung malah masalahnya ya, saudara. Tapi pagi ini Tuhan mau berbicara kepada kita melalui yang dikatakan dalam ratapan, saudara. Kita buka ya. Kita Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Boleh sama-sama kita bacakan. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Dalam hitungan ketiga, sudah siap? Mari kita bacakan 1, 2, 3. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. setiamu. Amin. Pagi ini, apakah Haleluya. Anda siap menerima rahmat Tuhan Amin. yang baru pagi ini? Katakan haleluya. Amin. Dengan semangat, Haleluya. saudara-saudara. Mungkin ada yang Haleluya. puasa, ada yang sedang, wah, ya kan? Tapi mari kita bangkitkan semangat kita bahwa dikatakan ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Nggak habis-habis, selalu baru Amin, tiap amin. pagi. Besar setiamu. Saudara-saudara, menghitung berkat dari Tuhan merupakan cara terbaik untuk kita bersyukur dan mengingat kebaikannya. Menghitung berkat Tuhan ya, ini bold line ya. Bukan menghitung permasalahan yang datang dalam hidup saya dan saudara. Kalau saya mau hitung permasalahan yang ada, saudara, mungkin pagi ini di Indonesia, sore di Amerika, saya tidak melayani. Ya, karena setiap kali kita mau pelayanan selalu ada aja temptation-nya. Jangan pikir setiap hamba Tuhan yang mau melayani itu everything's okay ya. Enggak, kita juga mesti fight saudara-saudara, menang atas keadaan. Oleh sebab itu,
kita harus menghitung berkat Tuhan, jangan menghitung masalah. Karena masalah itu adalah kadang-kadang menjadi pintu untuk berkat. Amin. Oleh sebab itu, Amin, amin. jangan menghindari masalah, jangan takut ketemu masalah, hadapi masalah. Karena di Haleluya. balik masalah ada apa? Di balik masalah ada apa? Ada depresi? Oh enggak ya, ada berkat. Dan latar belakang kita peratapan Amin, ini, amin. ya kita peratapan ini ternyata saudara-saudara ditulis oleh Nabi Yeremia di tengah-tengah penderitaan akibat kejatuhan Yerusalem. Hal ini menegaskan bahwa kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan tidak pernah berakhir. Selalu baru, dikatakan setiap pagi. Pagi itu adalah permulaan, saudara. Ya, rotasi bumi itu kalau pagi matahari bersinar di belahan Amin, dunia amin. manapun selalu ada sisi yang malam, ada sisi yang terang. Oleh sebab itu dunia itu selalu berputar, tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa setiap pagi selalu baru. Bahkan bukan hanya baru rahmat dan kasih setia, tapi juga kesetiaan itu sangat besar, saudara-saudara. Dan saya dan saudara pagi ini diingatkan bahwa di tengah kesukaran, entah itu hukuman Tuhan atau masalah, Allah tetap memelihara saya dan saudara. Makanya itu disebutkan oleh unconditional love, ya saudara-saudara ya. Dan ada latar belakang ternyata dari kitab ini. Ya, kitab Ratapan ini yang ditulis oleh Nabi Yeremia mempunyai latar belakang kehancuran total yang mengakibatkan kelaparan, ya kesusahan, ya hancur lebur, dan mereka juga kehilangan identitas mereka karena pada zaman dahulu Bait Allah di Yerusalem itu adalah menjadi pusat ya dari ibadah mereka. Dan ada satu yang menarik ternyata dalam kitab Ratapan yang terdapat dalam pasal 1, 2, 4, dan 5. Kalau saudara-saudara baca, nanti mungkin baca ya saudara-saudara ya, supaya relate ya. Itu tuh isinya semua penuh dengan kesedihan, saudara. Ya, penuh dengan kemarahan. Karena kalah, direbut, mereka itu terintimidasi, kelaparan, kesulitan secara jasmani dan eh, pikiran ya. Dan mereka meratap dalam kesedihan. Tetapi ada satu yang luar biasa yang dituliskan oleh Nabi Yeremia yang perlu saya dan saudara adopsi. Di mana ayat 3 ya, itu berbeda saudara. Dari ratapan menjadi apa? Menjadi suatu seruan untuk bangkit. Di mana apa? Ayat Amin, 3 amin. ada perubahan dari kesedihan dan ternyata saat iman saya dan saudara bangkit, maka perubahan menjadi ucapan syukur. Dan waktu saya dan saudara mengucap syukur, ini adalah hal yang Allah tunggu-tunggu, saudara-saudara. Ya, mau nggak menerima keadaan kenyataan dan kemudian mau nggak percaya sama Tuhan dengan mulai bersyukur. Ternyata ucapan syukur membangkitkan cinta yang berbentuk hesed. Ya, hesed itu adalah kasih yang berbentuk perjanjian atau covenant. Covenant love, ya, di mana God's love never fail. Even man may fail. Ya, di mana kasih Tuhan itu nggak akan pernah berakhir, nggak akan pernah gagal. Walaupun manusia sering gagal dalam mengasihi Tuhan, saudara. Haleluya. Dan Amin, amin. kembali kita akan melihat saudara-saudara ya makna dari makna teologis yang akan kita dapatkan dari pembacaan ini adalah setelah kita mengerti ada covenant saudara. Waktu saya dan saudara mengucap syukur ya, mengucap syukur tidak setuju dengan keadaan yang hancur lebur, keadaan yang dimanipulasi iblis, keadaan yang sepertinya tidak menjanjikan, tidak ada jalan keluar, buntu. Tapi pada saat kita mampu mengucap syukur dan hati kita kembali pada Tuhan, itu Tuhan menganggap sebagai suatu kemenangan buat saya dan saudara. Dan makna teologis dan praktis dari ayat ini memberikan kekuatan di masa-masa sulit. Saya akan jabarkan sedikit demi sedikit. Dikatakan rahmatnya selalu baru, dikatakan seperti fajar yang datang menggantikan malam. Dan itulah adalah di mana setiap pagi hari ya, itu adalah kesempatan untuk saya memulai dan saudara memulai sesuatu yang baru, saudara. Ya, dan itulah pada saat itu biasanya kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Ya, apakah engkau mau taat akan menghasilkan berkat
Dan ketidaktaatan menghasilkan apa, saudara? Kutuk. Namun kasih setia Tuhan yang abadi, tak berkesudahan, itu enggak seperti saya dan saudara. Ada momen-momen dalam mengasihi Tuhan. Ya, ada momen-momen untuk mungkin merefleksikannya kepada sesama. Kalau perasaan saya lagi enak, ya saya semangat, ya kan? Kalau perasaan saya lagi nggak enak, ada berbagai macam hal-hal yang menyakitkan, itu kadang kita mulai pudar, saudara-saudara. Benar apa benar? Dan itu pun saya alami, saudara. Tetapi kita akan belajar bagaimana counting your blessing, menghitung berkat-berkatmu, saudara. Ternyata berkat materi, berkat secara fisik itu akan mengikuti. Haleluya, saudara. Dan orang itu lebih fokus kepada berkat-berkat yang bisa dinikmati secara hanya pemuas dari keinginan kita. Tetapi esensi berkat yang nyata adalah apa? Pada saat kasih setia Tuhan ada di dalam hidup saya dan saudara. Karena pada saat ada kasih setia Tuhan, maka ada pengharapan. Yang apa? Yang pada saat itu bangsa Israel dan Nabi Yeremia ini menyaksikan sendiri bagaimana kehancuran penderitaan itu terjadi. Tetapi dia tetap melihat bagaimana itu Tuhan itu setia kepada umatnya yang mencari wajahnya, saudara-saudara. Ya, kita akan teruskan di mana kita akan melihat, saudara-saudara. Sebentar. Dalam kitab Pratapan ini, kita juga harus menyadari bahwa di saat kita merasakan penderitaan, permasalahan, saudara-saudara, jangan kita menyalahkan hal-hal yang lain. Di luar dari diri kita, ada sebab dan ada akibat. Kadang-kadang kita selalu mengkambing hitamkan situasi-situasi, saudara-saudara ya. Mengkambingkan situasi yang seharusnya tidak apa? Tidak kita lakukan. Dalam ratapan ini umat mengakui dosa dan memohon pemulihan. Dan pada saat itulah ya kita akan apa? Mendapatkan pertolongan. Karena Tuhan itu akan selalu merespon umatnya, khususnya di tengah-tengah penderitaan mereka. Dan ternyata disadari juga ada akibat atas penderitaan itu, yaitu apa? Ketidaktaatan. Dan bencana ini dilihat sebagai hukuman dan konsekuensi dari dosa serta penyembahan berhala yang dilakukan bangsa Israel selama bertahun-tahun. Ya, jadi dalam situasi adanya penderitaan, dalam situasi kekalahan, ternyata kecemburuan Tuhan itu yang mengakibatkan tangan kasihnya itu bukannya meninggalkan saudara-saudara, tetapi Tuhan mau memperlihatkan bahwa tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita dan Tuhan kepada Tuhan, tanpa kita melibatkan Tuhan, maka apa? Dengan kita mengadakan penyembahan kepada ilah-ilah lain yang dikatakan dengan kata lain perjinan secara rohani, bukan secara fisik, tetapi hati kita yang sudah tidak tertuju kepada Tuhan, sehingga kita nggak bisa lagi menghitung berkat-berkat Tuhan. Kita lebih condong kepada hal-hal yang iblis tawarkan, kepada kenikmatan dunia. Dan akibat dari hal itu, ketidaktaatan, maka terjadi apa? Kehancuran fisik dan spiritual. Saya masih membahas tentang konteks di ratapan, saudara-saudara. Kejatuhan Yerusalem adalah tragedi terbesar dalam sejarah Israel. Sampai detik ini juga masih terjadi hal-hal ya di sana ya, gejolak-gejolak itu, saudara. Umat Tuhan tidak hanya kehilangan rumah dan kemerdekaan, tetapi juga mengalami krisis yang besar karena bait suci, simbol kehadiran Allah, turut musnah. Berbeda dengan bangsa Israel zaman itu dengan kita umat pilihan zaman saat ini, di mana saat itu bait suci itu merupakan suatu tempat secara bangunan yang di mana mereka mempercayai pada saat ada di situ ada Allah di situ. Tetapi zaman anugerah saya dan saudara, dimanapun kita pergi melangkah, kita adalah bait suci itu, saudara. Amin. Kita adalah tempat di mana Allah bertahta. Allah diam di dalam hati kita. Sesungguhnya firman Tuhan itu bukan lagi jauh, tetapi ada di dalam hatimu. Haleluya, saudara. Oleh sebab itu, kita adalah orang-orang yang telah belajar dari pengalaman bangsa Israel.
Dan pada saat bangsa Israel tidak dapat menghitung berkat, saudara, tidak dapat menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, sehingga banyak masalah, banyak kehancuran, banyak kesedihan yang terjadi. Tetapi Amin, ternyata amin. dalam situasi pagi ini Tuhan mau kita melihat apakah engkau sedang mengalami penderitaan atau engkau sudah keluar dari penderitaan, dan mari kita sama-sama melihat, saudara. Apa yang harus kita lakukan atas respon kita terhadap penderitaan, ya. Ekspresi emosi. Kitab ini berfungsi sebagai ruang untuk memproses kesedihan, kemarahan, kebingungan, dan rasa malu atas murka Allah. Kadang kita diberikan tempat, saudara, ruang sama Tuhan. Untuk kita apa? Ya, ada situasi untuk kita, ini loh, situasi ini yang terjadi. Dan dalam hal ini, konteksnya bangsa Israel, kehancuran Yerusalem, bait Allah, itu pun atas izin Tuhan. Amin. Di mana apa? Umatnya sudah tidak peduli lagi. Sudah selalu menyatakan hal-hal itu lebih condong kepada penyembahan berhala. Tetapi saudara-saudara, pengharapan di tengah penderitaan meskipun penuh dengan ratapan, kitab ini, Nabi Yeremia menegaskan tentang kasih setia Allah dan rahmat Allah yang tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudara, apapun yang engkau alami, situasi seperti bangsa Israel, di tengah-tengah himpitan kita bisa melihat pasal 1, 2, 4, 5. Di tengah-tengah himpitan, kemarahan, frustasi, penderitaan, Tuhan hadir memberikan sukacita di ayat ketiga. Makna teologisnya di tengah-tengah itu Tuhan selalu ada. Kita harus yakin apapun yang kita sedang jalani saat ini, Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin, Tradisi amin. meyakini Nabi Yeremia sebagai penulis yang menuangkan duka dalam atas penderitaan umatnya. Dan respon atas penderitaan yang berikutnya adalah, saudara-saudara, Nabi Yeremia menggambarkan akibat pembuangan ke Israel, transisi dan keputusasaan yang kelam menuju pengharapan yang tak tergoyahkan dan keyakinan mutlak pada belas kasihan Allah yang selalu baru setiap pagi. Saudara-saudara, di tengah-tengah hal keputusasaan yang kelam menuju pengharapan yang tak tergoyahkan, selalu ada pengharapan. Ini bicara tentang iman, saudara. Keyakinan, ya. Di mana apa? Tuhan selalu memberikan kesempatan buat saya dan saudara. Jangan pernah merasa, aduh sudah tidak ada jalan keluar lagi dalam. Makanya Tuhan itu senang sama orang-orang yang optimis, saudara. Amin. Orang-orang yang tidak terintimidasi dengan masa lalu. Karena iblis itu selalu akan membawa kita pada masa lalu, saudara. Tetapi bangsa Israel, ada apa? Pengharapan yang tak tergoyahkan. Dan ia tahu bahwa belas kasihan Allah itu selalu memberikan kesempatan selama kita masih hidup. Amin. Amin, amin. Ini spesialisnya Allah, saudara. Spesialisnya Tuhan yang saya dan saudara sembah. Oleh sebab itu dengan tema hitung berkat kita satu persatu, adalah kita diminta untuk melihat, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Bukan ngingat, oh iya saya kemarin diberi kemenangan. Saya nyaman, saya merasa enak, saya merasa senang. Bukan itu, saudara, poinnya. Walaupun sensasi itu kita rasakan. Amin. Tapi yang Tuhan inginkan adalah dari kisah Ayub, saya berikan contoh. Penderitaan itu bukan menjadi satu fokus. Yang Allah ini, iblis itu selalu memberikan kita penderitaan. Amin. Benar, saudara? Iblis itu selalu memberikan kita dengan penderitaan-penderitaan. Tetapi lewat penderitaan itu, yang Tuhan lihat bukan penderitaannya. Tapi yang Tuhan lihat keteguhan hati Ayub. Haleluya. Sehingga apapun itu yang hilang, Amin, dicuri, amin. dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Dan di Yes. tengah-tengah penderitaan, Tuhan itu sebenarnya menyiapkan berkat double portion buat orang-orang yang setia, saudara. Orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau belajar dari kegagalan. Dan bukan hanya sekedar menumpahkan kesedihan dan penderitaan, ya. Bukan hanya meratapi nasib yang terasing, dikurung, dan penderitaan yang begitu pahit. Dan kita harus menyadari juga akibat dari dosa. Pada saat saya berbuat dosa, saya sering, saudara-saudara, ya, pada saat saya mulai bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan karena daging saya, pasti saya akan menghadapi sesuatu dan konsekuensi itu ada, saudara. Selalu ada. Kenapa? Karena Tuhan itu sesungguhnya mau mengajarkan saya dan saudara.
Ada konsekuensi dari setiap perbuatan dan kita harus menjalani itu. Sehingga kita akan Amin. belajar, ya. Dan kita belajar, dan saya percaya saya dan saudara pagi ini kita adalah orang-orang yang diperkenan Tuhan. Bukan orang-orang yang bebal, atau bukan masuk dalam kategori orang fasik, saudara. Amin. Di mana Tuhan selalu memberikan kesempatan dan Tuhan selalu Amin. menyediakan hal-hal yang baik. Yang berikutnya, respon atas penderitaan. Ya, dari ayat 21 sampai 39, bentar. Di mana ada titik balik dan pengenalan akan Allah. Nah, ini part yang paling dinanti. Ya, jangan terfokus sama pasal 1, pasal 2, pasal 4 dan 5. Penuh dengan penderitaan. Tetapi yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara pada saat kita menderita, lihat dari perjalanan bangsa Israel yang Nabi Yeremia katakan. Tuliskan. Yaitu apa saudara-saudara? Di tengah titik terendahnya, Yeremia melakukan tindakan rohani atau manuver rohani yang krusial. Di mana apa? Amen. Ia kembali mengingat siapa Tuhan itu. Amin. Amin. Berapa banyak orang yang kena masalah, dia bukan ingat siapa Tuhannya, tapi dia ingat kegagalannya. Fokusnya pada kegagalannya. Ternyata orang yang terlalu fokus kepada self-center. Saya mengingatkan diri saya. Kita adalah orang-orang yang egosentris. Di mana Ya. kita nggak mau menghadapkan situasi kita, ya kadang-kadang penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Nah, di awal saya sudah bilang, kadang-kadang penderitaan itu adalah kunci untuk apa? Adalah di balik penderitaan itu ada berkat, adalah pintu. Sebab itu, berapa banyak penderitaan yang kau hadapi saat ini? Bukan penderitaan yang kita hitung, tapi berkat-berkat Tuhan yang kita hitung. Amin. Dan pada saat itu kita bisa melihat Amin. Amin. dua titik balik pengenalan akan Allah, yaitu yang pertama, Nabi Yeremia mengajak kita semua, khususnya bangsa Israel saat itu, untuk mengingat kembali karakter Allah, yaitu kasih setia, penuh dengan kasih dan setia. Menyadari bahwa kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan, diulang-ulang kembali, tidak pernah habis, melainkan baru setiap pagi. Kebenaran ini menegaskan bahwa penderitaan tidak pernah menghapus kesetiaan Allah. Amin. Saya berharap iman saya, iman Amin. saudara Amin. bangkit pagi ini. Karena Yes. apa? Di tengah-tengah penderitaan, ternyata hal tersebut tidak akan pernah menghapus kasih setia Allah dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang berikut, yang kedua adalah apa? Selain kasih setia Tuhan. Dan ternyata Tuhan adalah bagian kita. Dan di mana Yeremia menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya warisan dan jaminan hidupnya. Hal ini menjadi jangkar penopang di tengah-tengah ketidakpastian dunia, saudara-saudara. Haleluya. Ternyata Tuhan itu warisan dan jaminan. Waktu semuanya itu hancur, saudara. Waktu rumah tanggamu hancur, kesehatanmu hancur, situasimu hancur, perasaanmu hancur, kita masih punya satu, ya, yaitu warisan dan jaminan yang kekal. Yaitu apa? Kesetiaan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Dan ini adalah menjadi apa? Suatu yang penopang buat saya dan saudara tetap berdiri. Mengapa saya dan saudara tetap berdiri di tengah penderitaan? Karena ada apa? Ada sauh yang kuat di dalam hidup saya dan saudara. Kemudian kita akan membahas tentang penderitaan ya saudara-saudara ya. Dikatakan 3 pengakuan dosa dan 2 doa permohonan. Di tengah-tengah penderitaan, respon yang saya dan saudara perlu lakukan agar kita dapat menghitung berkat Tuhan adalah apa saudara-saudara? Setelah kita merenungkan kebaikan Tuhan, Yeremia mengajak umat Yehuda untuk apa? Evaluasi diri. Evaluasi apa yang saya dan saudara lakukan. Amin. Kemudian setelah mengevaluasi, mengakui apa yang kita lakukan yang salah, yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Kemudian jangan lupa untuk bertobat. Definisi bertobat adalah tidak melakukannya lagi, saudara. Amin. Dan di bagian Amin. akhir, ia kembali berseru kepada Allah untuk membebaskan dari penderitaan dan membalas musuh-musuh yang telah bertindak kejam terhadap mereka. Akhirnya apa, saudara-saudara? Setelah mereka itu
berdamai, membereskan hal-hal itu di hadapan Tuhan. Ia berseru untuk apa? Untuk membebaskan dari penderitaan dan membalas musuh-musuh yang bertindak kejam kepadanya. Ini hal yang perlu saya dan saudara responi ya, saudara-saudara. Karena apa? Sebentar. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Respon atas Amin. Amin. evaluasi diri, mengakui dosa dan bertobat, kita tidak melakukan hal-hal yang bukan bagian saya dan saudara. Yaitu apa? Menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Maka percayalah, kemenangan itu akan terjadi pada saat kita menyerahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Ya, di latar belakang dengan kitab Peratapan 3, saudara-saudara akan melihat, saudara-saudara, hal yang penting, unsur-unsur penting. Setelah kita menyerahkan semua kepada Tuhan, kita tahu itu bagian Tuhan dan kita melakukan bagian kita. Istilahnya fokus, saudara ya. Fokus, jangan kita mau ikut-ikut, kita mau melakukan bagian Tuhan, sedangkan bagian kita evaluasi diri, ya, bagian kita mengaku dosa, bagian kita bertobat nggak kita lakukan. Tapi kita justru mau mengambil bagian Tuhan. Apa? Menghukum orang-orang yang menjadi musuh kita. Kita mau turun tangan sendiri, saudara. Sehingga kita kehilangan esensi dari berkat Tuhan. Yaitu apa? Tuhan itu menghendaki apa? Ketaatan dan penundukan atas kebenaran firman. Pada saat kita tidak melakukan ketaatan dan penundukan, kita nggak bisa menghitung berkat Tuhan. Yang kita hitung adalah masalah, saudara. Dan unsur penting untuk Amin. keluar dari Haleluya. penderitaan adalah membangun kembali hubungan. Seperti yang saya dan saudara lakukan. Jadi there is always second chance. Selalu ada kesempatan di dalam Tuhan. Yang penting kita mau melakukan tindakan iman, saudara. Kita kembali membangun reruntuhan-reruntuhan yang ada. Yang sudah ada kita bangun kembali. Nggak peduli mau sehancur apa. Nggak peduli iblis mau mengintimidasi engkau seperti apa. Amin. Karena di Amin. dalam Tuhan Yes. tidak ada kata mundur. Amin, saudara. Mari bangun, Amin. buktikan. Dengan apa? Mesbah doa. Ada pujian dan penyembahan disertai dengan tindakan iman ketika apa? Awan gelap datang. Nah, ini garis bawahi. Ketika awan gelap datang. Waktu keadaanmu baik, sukacita, diberkati, sehat, walafiat, damai sejahtera. Gampang untuk memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lompat paling tinggi. Tapi pada saat awan gelap itu datang dalam hidupmu, pada saat sepertinya tidak ada pertolongan, apakah engkau tetap mau membangun mesbah doa? Berapa orang yang saya tegur pada saat dia merajuk, saudara? Jangan dibawa-bawa masalah di udara sama di darat. Kalau engkau punya masalah sama manusia, jangan Tuhan yang jadi korban. Amin. Kalau engkau punya masalah sama Tuhan, Haleluya. jawaban doamu nggak dijawab-jawab, Amin. penantian-penantianmu nggak dijawab-jawab, jangan engkau marah sama pendeta sama gereja. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin. Kita akan ke praktis sekarang. Pada saat awan gelap itu datang, di saat itulah integritasmu terlihat, saudara. Di saat situasi-situasi sulit yang saya hadapi, ada dua pilihan, mundur atau maju. Amin. Maju, mundur, maju, mundur, cantik, cantik. Bukan begitu, saudara ya. Bukan maju, mundur, cantik, saudara. Karena di Haleluya. dalam Tuhan itu selalu maju. Dan pada saat awan gelap datang, ya, ini adalah bagian yang paling seru, saudara-saudara. Untuk menghitung berkat. Karena Tuhan memberkati saya dan saudara itu seperti dia membalikan telapak tangan. Very easy, so easy, gampang sekali. Tetapi hati-hati nanti saudara-saudara ketiban berkat. Karena pada saat orang tidak kuat dalam Haleluya. fondasinya, berkat itu adalah apa? Pemisah, saudara. Tapi pada saat awan gelap itu datang, apakah hatimu tetap tertuju kepada Tuhan, saudara-saudara? Apakah engkau tetap mau menaikkan pujian dan penyembahan pada saat awan gelap itu datang? Apakah engkau tetap tertuju kepada Tuhan? Itu yang perlu saya dan saudara pikirkan. Apakah masih ada pujian kepada Tuhan pada saat awan gelap itu datang? Apakah masih ada penyembahan? Dan
Pertama, berpaling kepada Tuhan dalam doa. Pada saat mungkin engkau ada awan gelap saat ini yang hadir dalam hidupmu. Untuk saya dan saudara dapat menghitung berkat Tuhan. Saat awan gelap itu datang, yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Nabi Yeremia menuliskannya. Dan ini yang harus saya dan saudara lakukan, adalah berpaling kepada Tuhan di dalam doa. Maka dikatakan ia hanya sejauh doa. Mungkin kita saat ini berdoa berjamaah. Ya, ada momen-momennya di dalam Zoom ini kita berdoa. Tetapi secara pribadi, mari bangun keintiman dengan Tuhan. Dan di dalam doa mesbah, kita menyampaikan keluhan kita. Jangan sampaikan keluhan kita kepada orang lain, saudara. Kalau kita menyampaikan keluhan kita kepada manusia, yang tadinya kita punya masalah satu, selesai menyampaikan keluhan kita sama dia, masalah kita jadi 10, saudara. Benar apa benar? Haleluya. Amin. Haleluya apa halelupa, saudara? Tapi sampaikan keluhan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya semua. Sampaikan keluhan kita itu kalau menyampaikan keluhan kepada Tuhan, jangan pikir Tuhan itu Allah yang jauh. Ia itu hanya sejauh doa, saudara. Sampaikan keluhanmu dulu kepada Tuhan, kemudian sampaikan kepada orang yang engkau percaya. Amin. Untuk mencari solusi dalam hidupmu. Haleluya. Kemudian setelah kita menyampaikan dengan cara yang tepat, kita meminta dengan berani. Apa yang kau minta? Kadang-kadang orang percaya nggak bisa ngitung berkatnya karena stop hanya sampai pada poin nomor 2. Keluhan aja yang kita sampaikan, saudara. Ya, tapi kita lupa meminta dengan berani. Oke Tuhan, saya mau minta. Saya percaya Engkau jawab doa saya. Saya percaya waktumu Tuhan, waktu yang terbaik buat saya. Saya akan keluar dengan masalah ini. Sampai di situ, tapi kita harus masuk ke step yang meminta dengan berani. Apa yang kau inginkan? According to His will, according to the Bible. Ya, yang kita minta itu harus sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Jangan yang kau minta itu opposite dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada begitu banyak doa-doa sihir. Apa itu doa sihir? Doa-doa yang dipanjatkan untuk apa? Biar Tuhan, Engkau yang akan, wah luar biasa. Kami kembalikan biar engkau yang membunuh, engkau yang membakar orang itu. Waduh, saya bilang salah kali doanya. Kok orang itu? Jangan orang itu yang dibunuh, yang dibakar. Maksudnya iblis itu. Amin. Berapa banyak doa sihir yang kita lakukan? Doa sihir, nggak mau ikut protes, maunya simsalabim. Pokoknya saya doa Tuhan pasti kau kabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu doa yang seperti do magic, saudara. Yang mereka meminta tanpa proses. Haleluya. Akibatnya berkatnya juga cuma proses, cuma dalam magic doang, sebentar hilang, lenyap gitu, saudara. Mari, kemudian setelah kita meminta dengan berani, karena apa? Orang yang meminta dengan berani pasti taat dengan kebenaran, saudara. Mereka nggak mungkin minta sama Tuhan untuk apa? Biar Tuhan ya, itu orang itu ya, nyakitin saya ya Tuhan, biar aja besok dia kanker. Nggak mungkin kita berdoa seperti itu, amin, saudara. Tapi dengan meminta dengan berani, apa? Kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, melepaskan berkat kepada orang yang mengutuk kita. Amin. Beranikah saudara menyatakan hal itu? Dan yang keempat adalah memilih untuk percaya. Memilih untuk percaya. Walaupun, meskipun, ya, kemudian setelah kita memilih percaya, kita mulai memuji Tuhan. Itu adalah tanda kita sepakat, saudara. Dan saat itu engkau adalah orang-orang yang sedang menyala secara spirit. Karena engkau tidak tertimpa dengan kegelapan, saudara. Tapi engkau membuat manuver-manuver, ya, saat iblis dunia ini membawa engkau masuk dalam kegelapan. Engkau melangkah. Dan saat itulah saudara-saudara berkat Tuhan itu nyata dalam hidup saya dan saudara. Kalau orang mau ngomongin soal berkat, saudara, ya, kita akan merefleksikannya. Firman ini mengajarkan bahwa kesedihan, keluhan,
Dan kejujuran dalam memproses emosi di hadapan Tuhan adalah bagian yang penting dalam perjalanan iman. Di sini saya menemukan realita, saudara. Ternyata kemarin itu saya masih kanak-kanak. Pemikiran saya itu ya tidak dalam terhadap masalah dalam kehidupan. Karena apa? Saya hanya mengeluh dengan kesedihan, terbawa dengan perasaan saya, dengan penuh keluh kesah. Hari Minggu kemarin saya mau bersaksi dengan saudara. Mungkin secara tidak sadar, secara tidak langsung saudara bisa melihat hawa-hawa dalam kehidupan saya tuh hawa-hawa yang mendung. Benar, saudara? Benar apa benar? Benar. Haleluya. Grieving, penuh dengan kesedihan, penuh dengan, saya selalu fokusnya sama masa lalu, saudara. Tetapi Tuhan itu baik. Amin. Pada saat saya mulai berkata gini, Tuhan, saya jujur loh Tuhan. Saya nggak kuat. Jujur saya sedih. Ya. Kemudian emosi saya tuh, saya mulai jujur, saya mulai meruntuhkan ego-ego saya. Sok-sok kuat gitu saudara ya. Jaim, sama Tuhan jaim, rugi sendiri saudara. Sama Tuhan itu kita, makanya saya ngerti kenapa sama Tuhan itu kita harus seperti anak-anak. Ternyata anak-anak itu apa adanya, menyatakan itu apa adanya gitu. Makanya Tuhan bilang, jangan melarang anak-anak itu datang kepadaku. Kita harus seperti ada masa-masanya kita harus, bukannya kita kayak anak-anak bukan, saudara. Tetapi kita mempunyai kejujuran di hadapan Tuhan. Ya, dianalogikan sebagai anak-anak karena apa? Kepada bapaknya pasti akan selalu terbuka. Ya. Dan hari Minggu kemarin saya itu seperti eh, apa? Diberikan breakthrough sama Tuhan. Di mana saya datang ibadah, saya itu tidak melayani. Saya duduk sebagai jemaat. Saya paling senang kalau saya duduk sebagai jemaat. Karena saya itu seperti kita lagi duduk disuapin ya, saudara. Senang nggak disuapin? Kita lagi duduk tenang, enak-enak, disuapin, Haleluya. dibikin kenyang. Jadi itu momen-momen yang saya nikmati, saudara-saudara ya. Dan itu salah satu firmannya itu dia berkata, kita adalah singa dan Anda adalah singa betina. Wah, waktu ibu-ibu gembala dibilang Haleluya. singa betina, saudara, ketawa semua. Maksudnya adalah ngaumanmu itu menakutkan iblis. Mari mulai bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Kita adalah singa-singa dari Yehuda. Ya, seperti Yesus adalah singa. Ya, lambang singa itu adalah hewan yang kuat. Yang dia ngaum aja, musuh-musuhnya udah kabur. Nah, pada saat itu, saudara-saudara, ada sesuatu yang saya tangkap di dalam roh saya. Dan ternyata kita di hadapan Tuhan tuh apa adanya, saudara. Di hadapan Tuhan kita itu jelas. Dan diri kita pun dapat mengerti akan hal itu. Tapi itu seperti ada sesuatu yang saya tangkap di dalam roh saya. Kemudian saudara-saudara, saya mendapatkan satu penglihatan hari Minggu kemarin. Karena di sini tuh masih Senin ya, di sana kan udah Selasa. Jadi kemarin buat saya itu. Tiba-tiba waktu dalam penyembahan, saudara, saya melihat diri saya seperti orang yang habis nyelam ke dasar laut, saudara. Saya itu ternyata ada di bawah dasar laut. Seperti saya tuh lagi tahan napas gitu. Tapi tiba-tiba dalam penglihatan saya itu, saudara, saya tuh jarang di-reveal seperti ini ya. Karena kebiasaannya Tuhan itu mau saya berjalan dengan iman saya. Tidak berkajang dengan penglihatan-penglihatan gitu loh, saudara ya. Tapi dengan iman saya. Tapi baru kemarin itu saya kembali diperlihatkan sesuatu yang jelas sama Tuhan. Di mana saya dari bawah, dari laut itu seperti saya naik ke atas, ketemu sama air, udara. Saya gini, gitu loh, saudara. Saya seperti lega. Terus kemudian saya bingung. Saya bilang, ih ternyata selama ini saya under the water. Selama ini saya tuh ada di intimidasi. Saya nggak bisa napas selama ini. Secara spirit. Kemudian saya berdoa, saudara. Waktu saya habis lihat itu, kemudian saya nggak langsung menyana-nyana cocok logi dengan imajinasi saya. Enggak. Kemudian saya berdoa. Saya berdiam diri, saya berdoa. Tuhan, saya mau lihat apa yang terjadi, saya bilang. Saudara-saudara, karena ini pengalaman roh ya, pengalaman secara spiritual. Jadi kalau saya cerita, saudara-saudara mungkin nggak bisa mengerti karena saudara-saudara nggak mengalami. Tapi izinkan saya untuk sharing ini. Waktu saya ada di bawah air, ternyata ada satu sosok yang mendekap saya, saudara.
yaitu Tuhan Yesus. Saya bisa melihat siluet itu, bahwa saya tidak sendiri. Kemudian saya tahu bahwa hidup saya itu, apapun yang terjadi dalam hidup, Tuhan itu mengizinkan, saudara, untuk kita punya Amin. pengalaman. Dan pada saat kita ada di dalam situasi yang berat, kesedihan, kita sepertinya dalam situasi kekalahan, hidup kita hancur, runtuh, tapi ternyata Tuhan ada di situ. Dan Tuhan mau saya dan saudara belajar untuk memproses semua itu. Dan kita jadi orang-orang yang sudah melewati proses pemurnian sebenarnya. Di mana apa? Penting dalam perjalanan iman kita itu sangat penting. Tapi yang terpenting dengan siapa engkau berjalan, saudara. Dan apakah berkat-berkat Tuhan, langkah demi langkah yang engkau jalani, engkau hitung itu sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Di mana apa? Saya dan saudara masih bisa melangkah menuju tujuan. Karena begitu banyak orang yang nggak sampai, saudara. Begitu banyak orang yang imannya gugur. Begitu banyak orang yang nggak fokus pada anugerah Tuhan, tetapi ia fokus sama apa? Kegagalan-kegagalan. Tapi percayalah, ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan bagi saya dan saudara yang apa? Adalah umat kesayangannya. Yaitu tujuannya kemenangan. Apa itu kemenangan? Mencapai garis akhir. Mencapai dari apa tujuan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, pagi ini, mari kita mulai menghitung berkat-berkat Tuhan. Mungkin kau dalam pelayanan, kau menghadapi kesukaran dalam hidup. Mungkin ada dosa yang pernah dilakukan, mengakibatkan ada konsekuensi. Tapi mari, selalu ada kesempatan di hadapan Tuhan. Amin. Never look back. Kalau kita sedang bertanding, tujuannya ke depan. Nah, inilah yang Tuhan ingin saya dan saudara pagi ini adalah kita meraih kemenangan. Kita meraih kemenangan. Dan kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan pada penderitaan yang kita alami. Mohon belas kasihan Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni saya. Tuhan, kembali kuatkan saya. Tuhan, ingatkan kembali pada dirimu bahwa saya ini adalah umat tebusan Allah. Di mana berkat-berkat Tuhan sudah menunggu. Yaitu apa, saudara-saudara? Apakah berkat Tuhan ini, nanti saya mau kita sharing ya. Saya pengen adakan satu pertanyaan. Apa menurut saudara-saudara definisi dari berkat? Count your blessing. Ya, di mana setiap pagi ini adalah berkat yang baru yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Apa itu? Tergantung kita. Ya, semua sudah diberikan, semua sudah diserahkan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mau meresponi berkat itu. Apakah, aduh ya pagi lagi, hari apa nih? Selasa. Aduh, biasa aja lah kalau Selasa. Begitu-begitu aja paling ya kan. Pelayanan ya ayo, kalau mau ke sini ayo, ke sini ke sana ya ayo. Kita menjalani seperti zombie, Saudara. Tahu ya zombie? Ada badan, bisa bergerak, tapi tidak ada kehidupan. Yeah. Dalam jemaat yang dikatakan engkau sepertinya hidup, tapi sesungguhnya engkau sudah mati. Karena tidak ada apa tujuan dalam hidup ini. Dan pagi ini, mari kita menghitung berkat Tuhan, nafas kehidupan. Saya melihat ya, orang-orang di ICU itu, saudara, napasnya itu bayar, saudara. Ya, berat sekali untuk mereka bernafas. Untuk mereka makan, mohon maaf ya, untuk mereka buang air kecil sekalipun, saudara. Saya pernah melayani seorang encim-encim bersama dengan tante saya yang sudah 3 hari tidak bisa ke belakang. Number 1, kalau di sini bilangnya number 1. Untuk air kecil number 1, buang air besar itu number 2. Jadi kita ngomongnya dengan number 1, number 2. Pakai kode gitu. Oke, hold on. I'm going do number 1. Berarti sebentar ya. Harus ada etika juga dalam kita berbicara ya saudara-saudara ya. Supaya orang lain tidak salah paham dengan kita kalau kita bicara. Haleluya, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Bicara jangan asal-asalan. Amin. Ada kode etiknya. Kemudian dia itu tidak bisa ke belakang.
number one. 3 hari. Sengsara minta ampun, saudara. Luar biasa. Kemudian saya melihat itu, saya waktu itu masih kecil, saudara ya. Masih belum dewasa, masih remaja. Kemudian tante saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, lancar. Dan setelah berdoa, langsung buru-buru dia minta ke kamar mandi. Mukanya yang tadinya, ya, kemudian dia bilang, permisi ya, saya mau pergi ke kamar mandi. Langsung. Oh, haleluya, saudara. Siapa yang nggak pernah bersyukur, saudara? Haleluya. Waktu saudara selesai melakukan hal-hal itu, harusnya kita bersyukur, puji Tuhan. Ya kan? Wah, haleluya gitu. Itu yang sepele, saudara. Apalagi nafas, saudara. Amin, amin. Waktu engkau masih bisa bernafas, engkau masih bisa makan enak, panca indramu masih bisa, wah nih babi rica pidis doe, ya. Haleluya. Ayam bebek rica-rica, bukan mulut rica-rica ya. Kalau bebek rica-rica itu sedap ya. Kalau mulut rica-rica itu, aduh, bikin Lebih patah pedes. hati ya, saudara ya. Pepidis gitu ya. Oleh sebab itu, mari nikmati Haleluya. pada saat kita bisa, oh puji Tuhan, lontong sayur, ayam, teh manis, apa tadi itu, onde-onde, haleluya, masih bisa makan. Karena itu adalah sesuatu yang masih bekerja dengan baik dalam sistem hidup kita, Amin, amin. Tubuh amin, kita amin. bernafas. Saudara-saudara mencium aja, saya pernah kena COVID satu rumah, saudara. Cuma anak saya yang perempuan yang nggak kena COVID. Tak ditunggu-tunggu. Kita cerita ke berapa tahun yang lalu ya. Ditunggu-tunggu dia, saudara-saudara. Karena apa? Kalau di Amerika sini justru diharapkan dia kena COVID supaya punya antibody. Ya, secara badannya itu punya sel-sel pertahanan. Jadi anak saya yang paling kecil dulu, kemudian saya satu rumah kena, anak saya nggak kena. Setelah kita selesai menggigil-menggigil gitu ya, saudara. Menggigil luar biasa ya, badan perang sama virus. Kemudian 1 minggu saya nggak bisa nyium, nggak bisa rasa. Aduh, sengsara banget, saudara. Makan apa aja nggak ada rasanya. Pakai minyak wangi, pakai minyak tawon, pakai minyak angin, nggak ada rasanya. Sengsara, saudara. Kemudian waktu hari ke-7, tiba-tiba, kok bisa nyium ya minyak kayu putih gitu. Wah, udah senang. Makan tuh mulai rasa, ada asin-asin, ada manis. Bersyukur sekali, saudara. Mari hitung Amin, berkat amin. Tuhan yang datang dalam hidupmu. Pelayanan yang masih Yes, haleluya. dipercayakan. Anak, Amin. istri, suami. Ya, kawan-kawan, sahabat-sahabat keluarga di dalam Kristus. Itu adalah berkat, Amin. saudara, buat saya dan Yes. saudara. Kemarin itu saya cerita, aduh saya berharap dalam MDH ini saya punya keluarga di dalam Kristus. Yang bisa apa? Bisa menerima saya apa adanya. Ini loh saya. Kalau lihat dari Zoom kan cuma ngelihat sepintas gitu ya. Tapi saya berharap punya keluarga loh, saya bilang. Yang bisa menerima Amin, saya, yang amin. bisa jadi tempat saya menyatakan hal-hal apa saja gitu, yang bisa mensupport, dan saya pun bisa mensupport menjadi perisai doa. Itu adalah berkat, saudara-saudara. Berkat itu bukan hanya materi, tapi punya teman yang baik, punya keluarga yang baik. Itu adalah satu berkat anugerah yang luar biasa, saudara. Amin. Dan lewat dari persekutuan kita yang rukun, yang harmonis, dikatakan berkat-berkat itu akan tercurah. Marilah kita tutup ya untuk apa celah-celah iblis mengambil berkat yang telah Tuhan sediakan. Karena Tuhan itu punya aturan, benar? Untuk kita mendapatkan berkat Tuhan, kita harus mengikuti aturan mainnya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Pagi ini izinkan, saudara, Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Karena ini adalah masa-masa anugerah di mana Tuhan masih mencurahkan berkat-Nya. Pagi ini, mari kita introspeksi sebelum saya tutup firman Tuhan ini. Apa yang menjadi penghalang berkat Tuhan itu datang dalam hidupmu? Mari kita pikirkan dan kita apa adanya di hadapan Tuhan. Penderitaan, kesulitan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ayat pasal yang ketiga menceritakan bahwa selalu ada pengharapan. Kenapa ada pasal ketiga, saudara-saudara? Kemudian dilanjutkan lagi pasal 4 dan pasal 5 yang ada penderitaan lagi. Karena ini adalah momen Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali mengingat.
bahwa kita harus menghadirkan Tuhan. Bahwa kita harus kembali percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Mari refleksikan apa yang mungkin selama ini menjadi penghalang untuk engkau merasakan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan. Mungkin dosa, mungkin ketidaktaatan, mungkin pemberontakan kita. Bereskan di hadapan Tuhan. Amin. Karena kuasanya luar biasa. Berkatnya luar biasa yang Ia mau sediakan buat saya dan saudara. Ia mau engkau menjadi apa? Kepala bukan ekor. Yaitu apa? Engkau menjadi inspirasi bagi banyak orang. Menjadi kitab terbuka bagi banyak orang. Orang-orang yang bisa Amin. menjadi kitab terbuka, orang-orang yang bisa menginspirasi adalah orang-orang yang sudah menang, saudara. Yang sudah bisa menyelesaikan permasalahannya, ya, dan sudah bisa melewatinya, dan sudah bisa berdamai. Tapi apabila mungkin saat ini engkau sedang dalam proses, percayalah saudara-saudara, engkau tidak sendiri. Tangan Tuhan selalu menantimu, dan engkau akan dibuat berhasil, asal kita mengandalkan Tuhan. Jangan kalah dengan penderitaan, jangan kalah dengan setiap proses yang sedang terjadi. Yes. Tapi mari, bangkitkan imanmu pagi ini, mari kita hitung berkat Tuhan dimulai dari pagi ini. Terima kasih Tuhan, saya masih bernafas, saya ada dalam keadaan ada sebagaimana saya ada, saya masih mampu, dan pilihan itu ada di dalam tangan kita. Firman Tuhan yang sangat simpel, saudara-saudara. Ya, mohon maaf kalau tentang berkat ini tidak ada janji-janji manis dalam isi firman Tuhan pagi ini. Bahwa engkau akan mendapatkan berkat pagi ini, saudara. Engkau akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Itu sudah dapat, saudara. Kita sudah dapat, cuma kita perlu sadar. Yang kita perlukan adalah sekarang datang kepada Tuhan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi ini. Jangan terlalu mengharapkan jackpot, saudara ya. Tiba-tiba dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Ya. Pada saat kehidupan saya tiba-tiba dapat sesuatu, itu bukan tiba-tiba, bukan tanpa kebetulan Tuhan memberi, saudara. Saya menganalisa, kenapa ya kok saya tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Karena apa? Ada sesuatu yang dikatakan reward, saudara. Amin. Upah dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, anugerah itu udah nyata. Jadi buat saudara-saudara pagi ini yang mengharapkan berkat secara nyata, material benar-benar, mari mulai lakukan apa yang menjadi yang telah Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara. Setelah kita taat, maka kita akan mendapatkan upahnya. Berapa kali lipat, saudara? Terserah saudara. Berapa kali lipatnya itu tergantung dari saudara. Amin. Oleh sebab itu, pagi ini mari berkat Tuhan itu sudah diberikan kepada saya dan saudara semenjak kita lahir, saudara. Amin. Ada talenta. Amin. Ada karunia. Lahir baru itu baru dapat karunia. Amin. Haleluya. Dan talenta, sekecil apapun itu, pakai buat kemuliaan Tuhan. Mari lipat gandakan talenta kita. Amin. Haleluya. Mungkin kelihatannya kecil talentamu. Mungkin kelihatannya disepelekan sama orang. Ya. Tetapi pada saat engkau menjadi hamba yang dapat melipat gandakannya, maka apa? Engkau akan diberikan sesuatu yang lebih lagi. Sebab itu, hitung berkat Tuhan, ya, satu persatu, jangan kelewatan. Dan setelah menghitung, mari kita mengucap syukur. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman pagi ini. Kami tahu di setiap penderitaan, kesulitan, kesusahan kami Tuhan, musibah yang kami hadapi, selalu ada harapan, selalu ada kasih-Mu Tuhan bagi kami. Nah oleh sebab itu pagi ini iman kami mau bangkit Tuhan. Iman kami mau menjadi iman yang mengalahkan dunia bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa beserta. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin engkau sudah mengalami sakit penyakit, mengalami kebimbangan, mengalami hal-hal yang buruk. Tapi percayalah sekali lagi, tangan Tuhan selalu mampu untuk membawa kita keluar menuju kemenangan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah iman yang tertuju kepada Tuhan. Yang tertuju adalah iman yang selalu menyatakan Tuhan, Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, materaikan setiap kebenaran firman, ampuni setiap dosa pelanggaran kesalahan kebodohan kami Tuhan. Gantikan dengan kasih karunia-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati. Amin. 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 Amin, Tuhan, amin, amin. Tuhan sederhana dalam hidup kita keseharian ya. Kita satu hal, saudara, berkat yang terbaik yang harusnya menjadi dasar, menjadi alasan untuk kita terus bersyukur adalah ketika kita masih bisa bangun pagi, kita masih dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terdekat dalam hidup kita, dan juga kita dalam keadaan sehat ya, sebagaimana kita ada saat ini. Terus belajar Bapak Ibu, mindset kita jangan pernah identikan bahwa berkat itu selalu masalah-masalah jasmani atau uang gitu ya, atau sesuatu yang secara fisik ya, secara jasmani ya, tapi nafas kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu kita pernah kunjungan di rumah sakit dan melihat mungkin saudara-saudara kita lagi dirawat di IGD, UGD, sementara dipasang oksigen. Bapak Ibu saya pernah nanya dan saya pernah juga searching satu tabung oksigen itu Bapak Ibu bisa 1,5 juta ya waktu itu ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, kalau setiap hari kita itu ya satu tabung ya 30 hari 30 tabung, artinya 1,5 kali 30 45 juta ya. Dan selama kita hidup saudara, sama seperti ketika saya berumur 52 tahun, saudara bisa kalikan berapa ratus miliar saudara. Dan itu kita bersyukur semuanya gratis Tuhan berikan bagi kita ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jangan hanya hal-hal receh gitu kan. Kita bersungut-sungut, kita mengeluh, ya saling menyalahkan, tapi biarlah saudara kita terus bersyukur. Baik ya, firman Tuhan tadi jelas sekali ya, bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu mau meresponi juga mungkin ada pengalaman-pengalaman ya kita bersama dengan Tuhan mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu dan kita masih bisa keluar dari setiap pergumulan persoalan ya. Saya ingatkan firman Tuhan, saya diingatkan kembali ya tentang Amsal 18 ayat 14 ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Amin. Saudara, masalah persoalan kita kalau kita punya patience, semangat gitu ya. Kan firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap semangat ya. Puji Tuhan, silakan. Mungkin ada Ibu Sarah ya, kita pernah mengalami titik terendah dalam hidup kita ya. Oke, silakan. Ada yang mau share ya, ada yang mau meresponi ya, silakan. Ya, ini sih pengalaman pribadi ya. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kita meresponi sebuah penderitaan. Haleluya. Karena kemarin saya mengalami penderitaan, saudara-saudara. Saya ditinggalkan anak. Haleluya. Walaupun ini penderitaan hati kan. Anak udah 1 bulan lebih bersama saya gitu kan. Pulang ke Bandung ya. Ya, saya antar gitu kan sampai ke stasiun gitu kan. Wih, hati tuh kayak remuk gitu kan, terpisah dari anak gitu. Anak ini tuh anaknya sangat saleh gitu kan. Sangat saleh. Pagi-pagi jam segini gitu, kalau saya lagi Zoom kayak gini, dia ketuk pintu, "Mah, mau beli sarapan, Mah?" Dia bilang gitu. Kalau udah malam, "Mama lapar gak?" gitu. Anak ini selalu ngerti apa ya, cara menyenangkan hati orang tuanya, cara menghormati orang tuanya. Wih, dari seorang anak saya tiba-tiba diberikan hikmat oleh Tuhan. Langsung saya kupas di
room doa Narwastu tadi malam, saya kupas tentang bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana cara kita menghormati Tuhan. Itu luar biasa dikupas. Puji Tuhan. Dan mereka semua terberkati, termasuk saya. Pada saat saya sore gitu kan, saya jujur letih lesu. Saya menangis, saudara-saudara. Saya merasa, aduh hancur hati saya menangis, air mata tuh meleleh sampai saya pulang rumah masih meleleh, masih merasa kehampaan, masih merasa kesepian. Tetapi saya meresponi ini dengan sikap bahwa ini nggak benar, ini saya masuk, saya tetapkan firman Tuhan berkata siap dan tidak siap kita harus melayani Tuhan. Akhirnya saya doa di rumah masuk, disitulah saya merasakan saya datang dengan jujur. Tuhan, aku saat ini hatiku sedang hancur. Aku jujur pada Tuhan. Aku datang dengan segala kelemahanku. Aku datang dengan segala ketidakberdayaan. Pada saat itulah Tuhan datang memulihkan hati kita. Haleluya. Bukankah orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan bilang akan memberikan kekuatan seperti burung Raja Wali di dalam Yesaya. Dan itu didapatkan saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadi seperti katakan hambanya Pak Ibu Yosi Karen, pada saat ada dalam penderitaan kita meresponi dengan datang kepada Tuhan. Amin. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita melihat keadaan, kita akan menjadi pribadi yang terus mengasihi diri gitu kan, kecewa, terpuruk gitu kan. Jadi saya menganggap penderitaan itu justru menjadikan saya momen untuk saya naik. Haleluya. Naik dalam apa? Kok bisa dibilang naik sedangkan keadaan begitu, kalau ngelihat sekeliling kita, waduh, geleng-geleng kepala, puji Tuhan. Tapi ketika saya jadikan momen naik itu, naik dalam iman, saya tetap mempercayakan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik dalam kehidupan saya. Amin. Haleluya. Itu yang membuat saya tetap berdiri melayani Tuhan dan terus melangkah. Kalau tidak seperti Ibu Karen tadi, udahlah nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Haleluya. Toh semakin melayani Tuhan, semakin banyak air mata gitu kan. Tetapi justru itu adalah momen pembersihan hati saya, pembersihan diri saya, pembersihan haleluya kehidupan saya untuk menjadi sesuatu yang berarti mempermuliakan nama Tuhan. Kita menjadi saksinya Tuhan. Itu yang mungkin saya sih belum yang sampai di level yang hidup menerima berkat kelimpahan. Karena menurut saya berkat kelimpahan seperti ini. Haleluya. Walaupun materi itu kadang-kadang dibutuhkan oleh kita. Karena kadang orang menilai berkat itu dari materi. Tapi justru pada saat saya bisa bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Saya masih bisa melihat anak saya yang satu tertawa, terbahak-bahak. Itu adalah berkat Tuhan. Puji Tuhan seperti kata Bu Karen tadi. Betapa banyak ada orang yang sedang minta donor ginjal, donor jantung, berapa ratus juta itu. Anak saya masih bisa tertawa walaupun pagi ini makanya masih gelap, dia masih tidur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Jadi seperti itu. Jadi momen ini dijadikan saya, mungkin ada kekotoran saya, ada dosa saya, ada ketidaktaatan saya yang belum sempurna di hadapan Tuhan. Saya jadikan ini pembersihan diri saya. Supaya saya lebih selaras apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Haleluya. Itu yang saya jadikan. Walaupun jujur secara manusia saya hampir nggak sanggup. Kenapa? Terutama dari tantangan keluarga, saudara-saudara. Hampir nggak sanggup. Hampir tak mampu. Dari keluarga, terutama orang-orang yang belum percaya, yang ada di sekitar saya. Amin. Puji Tuhan itu. Tetapi saya lebih percaya pada tangan Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyertai. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mungkin kalau Ibu Karen menambahi tentang apa semua yang saya alami, boleh. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Bu Sarah. Dan lewat proses yang Tuhan izinkan sebenarnya sudah ya. Dan kita sudah dipakai Tuhan menjadi berkat untuk menguatkan ya komunitas kita ya. Orang-orang yang Tuhan pertemukan ya dalam pelayanan ya. Jadi kita tetap fokus apa yang sudah Tuhan percayakan, kita fokus ya, kita komitmen, kita menjadi berkat. Silakan ada lagi Pastor Benyamin atau Pak Daniel, Pastor Doni ya. Silakan.
Eh, Terima Baik. kasih. Oh ya, silakan Pak Petrus. Iya, Pastor Benyamin dulu Pak ya. Petrus dulu. Ayo, Ya, silakan. Pastor Benyamin silakan. Nanti setelah ini Pak Daniel ya. Oke. Ya. Terima kasih buat firman Tuhan. Sebelum saya melangkah ke depan, firman Tuhan sudah ada di sebagai filter buat saya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Buat firman. Haleluya. Itu aja. Gak apa-apa Pak, ungkapkan aja Pak. Ya, mungkin nanti Japri saling mensupport, saling mendoakan aja ya. Ya, jadi saya mau merespon ya sebelum Pak Ya, Daniel. silakan, Pastor. Hidup saya dan saudara akan melewati fase, saya analogikan kayak kita bikin kue. Bikin donat, bikin panada. Ada waktunya kita tuh nggak boleh disentuh. Nggak boleh dipegang-pegang, nggak boleh diutak-atik. Sepertinya Tuhan membiarkan kita ada di fase itu. Tapi itu tujuannya adalah membuat kita berkembang. Membuat kita jadi produk yang enak. Bukan jadi produk yang bantet, saudara. Benar? Mungkin ada yang pernah bikin kue ya. Kalau dia lagi nunggu itu, kita harus ditutup, harus kita tutup, harus kita taruh tempat yang gelap, taruh tempat yang lembab, nggak boleh disentuh-sentuh, nggak boleh dibuka-buka bahkan. Saat-saat itu kita pasti melewati fase itu, sudah. Tapi jangan lupa, berkat Tuhan itu sudah datang buat saya dan saudara. Silakan dilanjutkan. Mari kita renungkan. Di fase apa kita? Sebelum kita jadi adonan yang bisa dinikmati, yang nikmat, yang berhasil, yang mengembang, kita harus ada di fase di mana kita dibiarkan. Gak boleh diapa-apain. Puji Tuhan. Silakan Pak Daniel. Ya, baik. Shalom semuanya. Halo. Ya, pertama-tama saya mengucapkan Pak. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Karen ya, yang sudah menyampaikan refleksi firman Tuhan ini dengan sungguh sangat baik menurut saya. Amin, Ya, puji Tuhan. temanya mengucap syukur ya. Ya memang kalau kita lihat kenyataan banyak orang yang lebih banyak justru menghitung masalah dari mengucap syukur. Kalau nggak salah tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan sama Pastor Karen ya. Ya. Dan saya akan mencoba menjawab ini nggak mewakili siapa-siapa tapi ini pribadi saya. Ya, kalau nggak tadi gimana Pastor bisa diulang pertanyaannya? Kalau nggak salah Pertanyaannya. apa yang membuat kita bersyukur seperti itu kalau nggak salah ya? Iya, iya. Apa yang bikin saudara sekarang ini mampu bersyukur? Ya, nah, begini Bu, yang ini menurut saya ya, Bu, ya, saya selalu bersyukur pertama-tama mengucap syukur atas apa yang saya miliki, tetapi orang lain itu tidak dimiliki. Itu saya selalu mengucap syukur. Nah, dan apa itu keselamatan? Ya, ketika saya mengingat hal ini, saya sangat-sangat bersyukur dan terus mengucap syukur. Karena mungkin saya nggak punya banyak apa ya materi seperti orang lain. Tetapi yang saya memiliki sesuatu yang lebih baik, lebih mulia dari apa yang orang miliki. Itu yang membuat saya selalu mengucap syukur. Apa yang sudah Tuhan lakukan buat saya, bukan apa yang Tuhan belum lakukan. Tetapi apa yang sudah Tuhan lakukan buat saya, itulah yang saya belajar terus mengucap syukur. Jadi pertama-tama keselamatan. Dan yang kedua, kalau nggak salah, apa sih yang membuat berkat Tuhan itu apa ya akhirnya Tuhan tidak memberkati ya. Ya emang karena kita kurang mengucap syukur. Ya saya sering perhatikan istri saya ya kecil-kecilan ya suka kasih lah ya ke anak-anak kayak biasanya anak
istri saya kayak seperti punya karunia untuk memperhatikan anak-anak. Nah, ada beberapa anak-anak yang kalau dikasih tidak mengucapkan terima kasih. Nah, lalu respon istri saya jadi males tuh ngasih anak itu kalau Ya, dikasih nggak ngucapin terima kasih. Nah, itu kadang juga eh, terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika istri saya berbuat baik kepada suatu anak, itu dipakai seperti kesempatan. Ketika kita tidak memberi, anak itu sepertinya mempersalahkan. Kok saya nggak dikasih? Nah, kita pun seperti itu kadang-kadang. Jadi sepertinya itu Tuhan memberi kita itu sebuah kewajiban seperti itu. Jadi ini jawaban saya, Pastor Karen. Jadi saya ya, selalu bersyukur ya untuk apa yang saya miliki, tetapi orang lain tidak miliki, yaitu keselamatan. Dan yang kedua adalah pengenalan akan Kristus. Ya. Saya amin. sangat rindu mengenalkan Kristus karena itu juga menurut saya salah satu yang mendorong saya bisa mengucap syukur. Ya saya selalu ingat doa daripada Rasul Paulus ya, yang kau inginkan adalah pengenalan akan Kristus. Banyak orang-orang Kristen yang tidak mengenal Kristus, tapi biasanya lebih mengenal berkat-berkatnya. Ya, Menghitung seperti itu. Mungkin ini aja, Haleluya. Pastor puji Ketan. Terima Tuhan, kasih. Pak. Terima kasih ya. Jadi Bapak Daniel pengen mengenal Tuhan ya. Saya pun seperti itu. Saya Tuhan Amen. ingin mengenalmu secara pribadi dan Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi saat saya di dalam lembah air mata. Amin. Bukan dia menyatakan dirinya waktu saya dapat terima berkat, karena berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya saudara-saudara sudah diberikan kan, nafas kehidupan, anugerah, panggilan. Kalau berkat-berkat secara jasmani rohani itu adalah upah dari apa yang saya dan saudara lakukan. Jadi di sini adalah berbeda ya, berkat dan upah. Berkat itu anugerah Tuhan, nafas kehidupan, karunia, anugerah. Tapi berkat upah itu adalah apa yang saya dan saudara lakukan. Oleh sebab Amen. itu Amen. pagi ini mari saya menghimbau saya dan saudara. Saya pun melakukan hal itu. Tapi saya menemukan pribadi Tuhan waktu saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Saudara-saudara, berdoa dalam posisi yang menang. Sama Tuhan itu jangan tanya mengapa, kenapa. Jangan datang ke Tuhan, Tuhan kenapa ya ini kok pelayanan kok mandek gitu. Kenapa kok nggak ada jiwa-jiwa? Jangan tanya begitu, saudara. Engkau di posisi yang Tuhan nggak akan jawab sampai kapanpun. Tuhan akan membuat engkau punya pengalaman bagaimana caranya. Amin, saudara. Tetapi mari berdoa Amin. dengan posisi yang Amin. menang. Karena kuasa itu ada di sini, saudara. Kau telah diberikan kuasa. Bahkan engkau akan melakukan yang lebih dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu janji firman. Karena Tuhan Yesus itu hanya 3,5 tahun. Ya, masuk dalam pelayanan membuat mujizat. Tapi saya dan saudara sampai detik ini masih diberikan kesempatan. Haleluya, saudara-saudara. Oleh sebab itu berdoa dengan, walaupun memang kita belum melihat gitu ya. Belum ngalamin, tetapi segala sesuatunya itu dimulai dari yang spiritual dulu. Sebelum engkau menjalani pagi ini, di alam roh itu sudah tercipta. Amin. Oleh sebab itu, apa yang mau engkau create? Engkau sudah diberi kuasa. Bangun pagi itu waktu ada masalah besar, waktu saya nggak bisa ngampunin orang, saya bilang, Tuhan, saya mau ngampunin Tuhan. Saya mau ikutin apa yang engkau mau. Dimulai dari engkau waktu engkau memberikan kasih, ternyata kasih itu kan pemberian ya, yang aktif. Waktu engkau memberikan, maka engkau akan mendapatkan. Tapi orang yang menahan-nahan justru itu akan diambil daripadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara mari berdoa dengan cara yang menang. Agar setiap berkat Tuhan, upah Tuhan itu dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, nggak akan ada dapat upah, saudara-saudara. Ya, ini kunci berkat, saudara-saudara. Mungkin selama ini kita nggak menyadari apa yang harus kita lakukan. Saya pun seperti itu. Ya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, pagi ini menghitung berkat Tuhan, jangan coba hitung dengan materi. Salah, saudara. Materi itu Amen. Amen. adalah langkah kesekian. Upah dari ketaatan kesetiaan kita, maka ada materi. Ya, saya terlalu percaya itu. Tapi mari mulai. Kayaknya kita mesti sekali-sekali bikin seminar tentang doa yang mengubah, Pak Ben. Pak Luki ya. Doa Ya, yang amen. mengubah. Di sini Ya, sudah banyak yang masuk dalam perkara spiritual. Tetapi belum sampai pemahaman. ya. Karena ini loh, step 1, step 2, step 3,
dari step 1, 2 langsung lompat ke step 6 finalnya tentang berkat. Jadi sebenarnya menuju itu tuh ada step-step karena Tuhan itu memperhatikan perjalanan iman kita, bukan hasilnya. Waktu Abraham mempersembahkan anaknya itu, ya yang ujungnya kan anaknya nggak dipersembahkan, Tuhan sudah kasih domba gitu ya. Amin. Amin. Tetapi perjalanan ke situnya itu yang banyak kita nggak melalui itu. Hanya kita berdiri di step 1, kita udah langsung berpikir di step 6 finalnya gitu. Dapat berkatnya. Tapi bagaimana perjalanan berkat itu yang harus orang percaya. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Itu adalah sesuatu yang memang Tuhan ingin curahkan, saudara-saudara. Tingkap-tingkap langit itu. Berhubungan semua secara sistematis ya. Sudah saya bukan mencoba untuk mengajari saudara-saudara, tidak. Tapi ada langkah-langkah Tuhan secara Tuhan itu suka keteraturan, saudara. Nah, mungkin kita yang kadang ya itulah dia. Nanti mungkin bisa dibuka di momen yang lain dengan waktu yang tepat gitu ya. Silakan saudara-saudara. Ya, Seperti itu puji dari Tuhan saya. ya. Puji Tuhan. Ya, semua proses dan ada waktu Tuhan ya. Penting hati kita yang haus dan lapar, setiap kerinduan kita ya pasti ya Tuhan juga mau supaya kita bertemu ya dengan Tuhan secara pribadi ya. Oke, kita mengakhiri ya setiap pelayanan kita pagi hari ini, dan jangan lupa besok pagi kita akan bersama-sama di waktu yang sama ya. Oke, kita akan menerima doa penutup dan menerima doa berkat. Silakan Pastor Petrus Benyamin, Pastor Benyamin silakan untuk doa penutup dan doa berkatnya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berjalan ya Tuhan, melangkah di depan kami terlebih dahulu sebelum kami melangkah. Dan Engkau membuka jalan bagi kami supaya kami hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat Tuhan MDHI Tuhan pagi hari ini. Kami boleh Tuhan berjaga-jaga atas bangsa-bangsa, atas Indonesia, atas kota-kota, dan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemenangan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Pastor Tuhan, Joyce ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, hikmat, kasih, dan kuasa-Mu terus menyertai hamba-Mu dan keluarga dan juga pelayanannya Tuhan. Juga Engkau berkati kesehatan, kekuatan menjadi berkati Tuhan Bapak Benyamin Luki, berkati Bu Leni Tuhan, berkati Pak Doni Kumayas, berkati Bapak Daniel, berkati juga ya Tuhan dalam nama Ibu Sarah Rosia Tuhan, Bapak Deni Sion Tuhan, berkati ya Tuhan anak-Mu Tuhan, Koko Dwi Susanto ya Tuhan, bahkan juga Bapak Warsono Tuhan, Ibu Rahel, dan juga semua yang ada di grup ini ya Tuhan. Kau berkati pagi hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bersorak-sorai dalam segala kesesakan, untuk bersuka cita ya Tuhan. Engkau yang mengubah ratapan kami menjadi tarian. Engkau yang mengubah kami menjadi sorai kegirangan karena Tuhan. Baik kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan kami melihat ya Tuhan. Engkau ada selalu bagi kami ya Tuhan. Dan kami melihat perbuatan-Mu ajaib di dalam kesesakan kami. Kami percaya ya Tuhan ada Engkau di sisi kami. Kami mau bersyukur karena-Mu. Kami mau mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Buat kami semakin intim dengan-Mu. Buat kami semakin dekat dengan-Mu. Kalau masih banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik yang kami sadari atau yang tidak kami sadari, kami telah melenceng dari kebenaran firman-Mu. Kau kembalikan kami ya Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Yalah Tuhan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kami. Yalah penyertaan Tuhan turun atas dan anak-anak kami. Yalah Tuhan menyertai dan memberkati apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Dibuatnya kami beruntung dan berhasil atas apa yang kami kerjakan bersama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami terima anugerah, berkat yang daripada Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus, persekutuannya dengan Roh Kudus yang menyertai kita pada pagi hari ini sampai selamanya Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, terima kasih Pastor Benyamin, Pastor Karen khususnya, semua Pak Waksono, terima kasih Bu Deborah Rita, Pak Daniel, Sama-sama. ya, Bu Sarah, semua ya. Ya. Selamat Pak beraktivitas. Doni. Oke, Bu Rahel,
Ibu Koko Karen Bu barusan Deborah. saya kan dari WA pada dengerin Ibu Dewi. Karen puasa. Oh ya. Lapar Iya. jam 10. Oh Oke, ya, oke. siap, siap. Ya, sarapan dulu Koko Dwi. Ada Ya, nanti ya. jadi kurus. Ya, Terima kasih sudah Oke. diingatkan. ya. Tetap Om semangat. Doni, Oke, Pak Koko Pendeta Dwi, kita Doni, pamit Pak sama-sama Benyamin, ya. semangat Bu Rosi, Pak Warsono semua. Tuhan Yesus Ya. memberkati Pak Luki, Bu Leni. Oke. Ya. Ya. Oke, Bye-bye, sami-sami. bye-bye, bye-bye. Tuhan berkati.